kami lanjutkan perbincangan kami. Saya ingin ke Pak Rizal Ramli dulu. Ya. Mungkin terkait dari pemaparan yang baru kita dengarkan tadi, rupanya ada penurunan begitu ya, trennya penurunan terhadap popularitas SBY, walaupun tingkat keyakinan masyarakat tetap cenderung sama begitu ya. Artinya Anda melihat ini bisa tidak dijadikan tolak ukur untuk reshuffle? Begini, rakyat kita kalau image pemimpin itu bersih, jujur, biasanya memberikan penilaian yang positif. Tetapi begitu pemimpin itu dinilai tidak bersih, KKN, itu rakyat mendiskonnya dengan cepat. Nah, tetapi yang dievaluasi ini adalah tentang kabinet. Saya mohon maaf kalau lihat menteri-menteri SBY, banyak yang kelasnya itu kelas staff, sehingga tidak ada inisiatif, tidak ada kemampuan untuk inovasi dan melakukan terobosan. Nah, saya tidak tahu apakah ini inherent dengan karakternya Presiden SBY yang sama-sama juga lebih banyak dimensi staffnya. Nah, tetapi saya ingin memberikan contoh. Presiden Nixon pada saat terpilih jadi presiden memilih Kissinger yang merupakan lawan politiknya, karena Kissinger adalah kawan atau associate dari Roosevelt, saingan Presiden Nixon. Nixon membujuk Kissinger berkali-kali karena Kissinger nggak mau. Tapi akhirnya apa? Kalau orang menulis sejarah tentang Nixon, legasi yang ditinggalkan adalah keberhasilan di dalam politik luar negeri, termasuk membuka hubungan dengan Cina, dengan Mao Zedong dan sebagainya. Ada diktum kepemimpinan yang saya percaya benar. Presiden atau pemimpin harus membuang waktu 70% untuk memilih orang. 30% ya baru pengawasan dan supervisi. Tetapi kalau seorang pemimpin salah memilih dan tidak membuang waktu yang cukup untuk memilih, hasilnya justru sebaliknya. Dia sibuk 70% untuk pengawasan, supervisi, marah-marah, dan sebagainya. Yang sekarang ini seperti apa Anda lihat? Saya kira lebih banyak, mohon maaf saya yang kedua ya. Karena buat saya aneh, banyak masalah di dalam macam-macam belakangan ini. Kok yang datang membela diri itu tinggal presiden doang? Kemana menteri-menterinya? Bahkan staf khusus sering lebih proaktif dari menteri. Jadi menurut saya ada yang nggak beres di sini. Harusnya kan menteri yang jadi bumper dari kebijakan yang diambil, mempertanggungjawabkannya kepada publik dan sebagainya. Saya ingat waktu Gus Dur, waktu saya menterinya Gus Dur, ya kan? Ya saya jadi bumper dari presiden. Harus itu. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, saya bertanya, kenapa tidak ada menteri-menteri yang seperti itu? Apakah memang tidak mampu, tidak bisa berkomunikasi, atau tidak mampu mengambil inisiatif? Nah, menurut saya harus belajar dari pengalaman ini, karena proses seleksi menteri yang saya lihat lebih banyak hanya pro forma, masuk televisi, monitor gini-gini. Tetapi analisa tentang karakter, analisa tentang kemampuan dan visi, itu sangat minimum sekali. Baik, Pak Rizal, kalau kita lihat di militer begitu ya, misalnya di militer itu kan prajurit tidak pernah salah, yang salah pasti atasannya, pasti perwiranya begitu. Ini berlaku juga untuk pemerintahan tidak? Zelda ini pertanyaan memancing, Pak. Saya hanya bertanya, Pak. Karena akhirnya memang kalau kita mau jujur, ini salahnya siapa sih? Salah menterinya atau presiden yang salah memilih orang? Artinya tanggung jawab presiden. Saya khawatir makin lama, ini suasananya makin lama makin dinamis di dalam bidang politik. Makin lama orang akan mulai menyalahkan presiden ketimbang menteri-menterinya. Karena menterinya nggak kelihatan kok. Masyarakatnya kenal, nggak, sembunyi di belakang presiden semua. Baik, saya minta tanggapannya dari Pak Mubarok. Tentang apa? Yang dikatakan Pak Rizal tadi adalah bahwa kita memang melihat kinerja menteri-menteri ini seperti tidak ada begitu, tidak terlihat karena presiden yang lebih apa memang seperti ini? Agak sependapat.
agak sependapat. Karena saya juga sering ngeluh, dan saya suka negur. Ini mesti kan you bicara, masa presiden harus bicara? Kalau begitu menteri-menteri yang mana saja nih yang biasanya seperti tidak etis kalau saya mengikuti sini. Artinya itu ada. Tetapi saya melihat ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari reformasi yang improvisasi, reformasi yang tidak konsepsional, melahirkan sistem yang tumbang tindih. Sehingga sekarang kalau zaman Pak Harto, kalau jadi menteri pasti terhormat dan pasti dihormati. Kalau sekarang jadi menteri nggak jamin terhormat, nggak jamin dihormati karena eranya udah berubah. Nah oleh karena itu kalau menteri juga nggak siap menghadapi perubahan, itu kenyataan seperti itu. Dan serba aneh memang sekarang ketika dalam prajurit, kalau prajurit salah yang jelas, sekarang ada prajurit berani kritik panglima tertinggi, Kolonel Laji itu. Jadi memang luar biasa sekarang itu ya. Oke, baik. Terkait reshuffle ini, Anda sebelumnya pernah mengatakan bahwa mungkin yang di reshuffle tidak sampai 5, mungkin 3 atau 4 begitu ya. Artinya kalau sudah ada angka, tentunya sudah ada nama di sini. Saya hanya mengatakan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu semua terserah pada pemegang hak. Jadi ini masih kemungkinan-kemungkinan iya, gitu ya. Iya, Oke, baik. Iya. Pak Anies, kalau kita bicara soal penilaian UKP 4 tadi, salah satu kader PKS yang rapornya bisa dibilang merah begitu adalah Pak Tifatul. Anda melihat sebetulnya Pak Tifatul ini kinerjanya bagus tidak? Ya, begini, saya mau menjelaskan dulu metodologinya. Oke, Jadi sebenarnya laporan dari UKP 4 ini yang user yang paling efektif menggunakannya bukanlah publik, tapi adalah presiden. Jadi sebenarnya itu adalah untuk pemantauan internal di kabinet. Jadi laporan itu digunakan, nanti dari berdasarkan laporan itu presiden harusnya memanggil menteri-menteri itu. Ini apa penjelasannya kok program tidak terlaksana sesuai dengan schedule. Yang ada ini kan dipublikasi langsung seperti itu, tanpa mendapatkan penjelasan tentang kenapa hal itu tidak terlaksana. Itu yang saya bilang. Karena itu sekarang muncul pertanyaan, laporan kinerja para menteri ini tujuannya apa? Apakah untuk mendiskreditkan menteri, mencari kambing hitam, atau untuk menyelesaikan masalah? Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, menteri-menteri ini kan timnya presiden. Apa susahnya memanggilnya tiap hari? Ini apa masalah Anda ini dengan berdasarkan laporan seperti ini? Iya kan? Tapi itu yang tidak terjadi. Yang terjadi ini dilempar ke publik, sehingga nanti semua penurunan dalam kinerja pemerintah ini seakan-akan menjadi kesalahan para menteri. Padahal ini kan satu tim yang tidak bisa dipisah-pisah. Misalnya kendala anggaran, itu siapa yang bisa mengkoordinasi masalah anggaran itu? Iya kan? Itu yang saya maksud. Jadi karena itu sekarang kita tinggal bertanya, apakah reshuffle dalam pengertian ini digunakan sebagai alat atau kambing hitam untuk mencari kambing hitam dari dari kinerja yang terus menurun, atau apa? Misalnya dalam kasus pemerintahan Soekarno ya, itu kan kabinet ganti aja terus-terusan gitu. Walhasil yang terakhir jatuh kan Soekarno sendiri, iya kan? Masa Pak Harto itu kan jarang terjadi penggantian seperti itu. Karena saya kira juga Pak Rizal juga benar tadi ya, dia memilih, Pak Harto memilih orang dengan tepat. Misalnya kalau Anda lihat daftar menlu-menlu zaman Pak Harto itu rata-rata memang tough itu orang-orangnya, kuat gitu loh. Misalnya waktu katakanlah misalnya dalam masa penetapan batas laut kita itu Pak, pada waktu masa Pak Mukhtar Kusumatmaja seperti itu ya. Atau waktu kita menjadi host dari GNB di sini tahun 92 waktu Pak Ali Alatas almarhum. Itu kan orang-orang yang tough semuanya gitu ya. Nah sekarang kan ini masalahnya, karena itu jarang terjadi, hampir tidak pernah terjadi di zaman Pak Harto itu ada penggantian menteri di tengah jalan. Kalau zaman Soekarno tiap waktu diganti. Iya Oke. Baik. Pak Rizal, Anda melihatnya bagaimana? Kita ke penilaian UKP 4 ini dulu. Saya mau menambahkan sedikit sebelum UKP 4. Kalau pada saat kabinet pertama Presiden SBY, ada wakil presiden yang jadi buffer, yang jadi tameng kalau ada apa-apa. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan media, 2 tahun pertama Presiden SBY itu dikritik selalu wakil presiden. Nah tetapi wakil presiden yang sekarang selain berfungsi juga sebagai rem, padahal Presiden SBY sudah sehati-hati, juga nggak mau jadi tameng, iya kan? Sembunyi aja di belakang Presiden SBY. Harusnya kan beliau membantu presiden menjelaskan. Nah sekarang dalam kaitannya dengan penilaian dari Pak Kuntoro, saya sebetulnya berharap lebih tinggi kepada Pak Kuntoro untuk melakukan evaluasi yang betul-betul independen dan non-partisan. Tetapi sayangnya yang terjadi, hasil evaluasi Pak Kuntoro itu sangat partisan. Menteri-menteri yang Demokrat penilaiannya baik-baik saja,
menteri yang profesional, relatif baik, yang partai-partai malah yang jelek semua. Nah, menurut saya model penilaian kayak begini ada yang nggak beres di dalam metodologinya. Artinya harusnya tidak memandang apakah itu profesional, apakah itu orang partai, atau apakah itu dari Demokrat atau non-Demokrat. Karena kita ini kan memimpin Indonesia. Jangan lihat orang berdasarkan asalnya atau berdasarkan profesional tidak profesional. Baik, oke. Terakhir saya ingin ke Pak Mubarok. Pak Mubarok, ini memang kita jadi belum tahu ya apakah memang akan ada reshuffle atau tidak, karena ini adalah hak prerogatif Presiden. Tapi ada isu-isu tidak sedap begitu yang beredar bahwa reshuffle ini salah satunya untuk menyingkirkan salah satu mitra koalisi, gitu. Enggak, saya kira enggak ada. Enggak ada. Tidak ada ya? Hanya yang ini saya catat adalah psikologi begini. Pada zaman Pak Harto, orang nggak berani mengatakan tidak puas. Begitu orang tidak puas, besok udah hilang dia. Sekarang justru orang kalau mengatakan tidak puas kepada Pak SBY, itu yang dipuji pemberani. Kalau mengatakan puas, itu penjilat. Itu beda zaman dulu sama sekarang. Jadi tantangan sekarang psikologis memang berat, tapi saya senang karena keyakinan masyarakat tetap tinggi. Sukses adalah kuncinya adalah pada keyakinan. Kalau soal kepuasan, nanti lihat setelah 5 tahun. Oke, baik. Pak Anies, sekarang ada 4 kader PKS di kabinet. Jika nanti jadi tidak ada kader PKS di kabinet, bagaimana? Misalnya? Enggak, pertanyaannya sendiri yang salah. Rasanya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah ya. Oke, jadi masih ada keyakinan itu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Mubarok, Pak Anies, dan juga Pak Rizal. Terima kasih untuk waktu Anda. Dan pemirsa, sesaat lagi Metro hari ini akan berlanjut bersama Kanias Tisnawinata dengan sejumlah informasi, diantaranya Kompol Arafat membantah semua tuduhan jaksa.